Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almin dengan NIM 2050011 dari kelas A, mata kuliah Supply Chain Management. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas dari Supply Chain Management, di mana materinya adalah di sini saya mengambil strategi supply chain, rancangan produk baru dalam perspektif supply chain management, konfigurasi supply chain, mengelola persediaan pada supply chain, manajemen pengadaan, dan pengukuran kinerja supply chain. Yang pertama adalah strategi supply chain. Strategi supply chain manajemen atau SCM mencakup rencana pendekatan yang dirancang untuk mengoptimalkan operasi rantai pasok suatu perusahaan. Tujuan strategi SCM adalah mencapai efisiensi, keunggulan kompetitif, dan kepuasan pelanggan. Beberapa elemen kunci dalam strategi SCM melibatkan: yang pertama adalah optimalisasi distribusi. Jadi di sini menjelaskan tentang bagaimana cara untuk mengoptimalkan atau mencapai target maksimum dari pendistribusian suatu barang. Selanjutnya ada negosiasi dengan pemasok. Jadi di sini adalah maksudnya di sini kita melakukan pembicaraan dengan pemasok, dalam hal ini seperti pemasok bahan dalam pembuatan produk kita. Selanjutnya ada yang ketiga adalah jalin hubungan dengan kemitraan. Jadi di sini kita harus menjalin hubungan yang baik dengan mitra-mitra terkait dengan bahan yang akan disediakan oleh kemitraan. Yang keempat adalah perencanaan berdasarkan permintaan, dan yang kelima adalah evaluasi, di mana evaluasi ini adalah kita melihat kembali kinerja dari hasil dari strategi kita dalam supply chain management. Selanjutnya materi kedua tentang perencanaan produk baru dalam perspektif SCM. Perencanaan produk baru dalam perspektif supply chain management melibatkan integratif efisien dari rantai pasok, mulai dari pengembaraan produk hingga distribusi. Perencanaan produk baru dalam rantai pasok supply chain management atau SCM melibatkan identifikasi kebutuhan pasar, keberlanjutan bahan baku, dan pemetaan proses baru produksi yang efisien untuk memenuhi permintaan. Faktor-faktor seperti ketersediaan sumber daya, waktu pengiriman, dan biaya produksi juga dipertimbangkan dalam perencanaan ini. Langkah-langkahnya melibatkan: yang pertama adalah kolaborasi tim, selanjutnya analisis pasar dan permintaan, ketiga perencanaan kapasitas, keempat pemilihan pemasok, dan yang kelima desain untuk manufaktur dan distribusi, serta kolaborasi dengan pemasok dan perencanaan produksi. Materi selanjutnya itu tentang konfigurasi jaringan SC. Jadi konfigurasi jaringan supply chain management di sini melibatkan beberapa langkah kunci. Yang pertama inisiasi repositor. Yang selanjutnya tambahkan file ke repository. Selanjutnya commit. Selanjutnya branching. Kelima merging. Keenam pengendalian versi. Selanjutnya pengelolaan dependensi. Selanjutnya pengendalian akses, otomasi build dan deployment, dan yang terakhir adalah audit dan monitoring. Materi selanjutnya tentang mengelola persediaan pada supply chain. Mengelola persediaan atau inventory dalam sistem manajemen konfigurasi SC melibatkan upaya untuk memastikan ketersediaan dan pengelolaan efisien dari semua aset yang terlibat dalam pengembangan perangkat lunak. Berikut adalah beberapa aspeknya utamanya dari persediaan SCM. Yang pertama adalah identifikasi aset, pengelolaan repository, pengelolaan dependensi, pemantauan penggunaan, manajemen konfigurasi, audit dan kepatuhan, pengelolaan rantai pasokan, sistem informasi persediaan, manajemen stok keseluruhan, dan penggunaan teknologi baru. Materi selanjutnya tentang manajemen pengadaan. Di sini yang pertama adalah identifikasi kebutuhan, penyusunan rencana pengadaan, proses pengadaan vendor, negosiasi kontak, pengelolaan kontak, manajemen risiko pengadaan, dan audit atau kebutuhan. Yang selanjutnya pengukuran kinerja supply chain
Pengukuran kinerja sistem rantai pasokan SDM memberikan pandangan tentang efisiensi, efektivitas, dan kemampuan rantai pasok untuk mencapai tujuan bisnis. Berikut ini adalah beberapa indikator kunci yang sering digunakan untuk mengukur kinerja dalam SDM. Yang pertama, waktu siklus pemesanan. 2, ketersediaan stok, persentase pemenuhan pesanan, biaya persediaan, waktu pemenuhan pesanan, akurasi perkiraan permintaan, biaya pengiriman, kinerja pemasok, biaya proses pemesanan, dan indeks kepuasan pelanggan. Demikian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.